A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallu wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah memasuki bulan Ramadan di hari yang keempat, dan insya Allah mudah-mudahan hari-hari yang telah kita lewati kemarin bisa diberikan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian atau semoga kalian mencapai derajat ketakwaan. Pemirsa yang dirahmati Allah, setiap ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, pada waktu diturunkannya di zaman Nabi itu, para sahabat mereka ketika mendengar ayat itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, mereka membuka mata dan membuka telinga. Kenapa? Karena setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, di situ ada perintah dan di situ ada larangan. Saudara kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi orang-orang sebelum umat Islam sudah diwajibkan untuk berpuasa. Contohnya adalah puasa Nabi Daud alaihissalam, yang itu juga menjadi syariat kita. Jadi syariat-syariat sebelum datangnya Islam, selama tidak dibatalkan oleh syariat Islam, maka itu menjadi syariat kita. Seperti puasa Nabi Daud alaihissalam, sehari puasa dan sehari tidak puasa. Begitu juga bentuk puasa daripada Siti Maryam, bunda daripada Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Maryam, "Inni nadartu lirrahmani sauma walam ukallimal yauma insiya." Hari ini aku bernazar berpuasa, dan bentuk puasa Siti Maryam adalah tidak bercakap-cakap dengan satupun manusia. Ini nazartu lirrahman, saya bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, lirrahman sauma, berpuasa, walan ukallimal yauma insiya, dan saya tidak bercakap-cakap kepada satu orang pun pada hari itu. Saudara kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, semoga kalian mencapai derajat ketakwaan. Artinya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat la'alla, yaitu semoga. La'alla litaraji dan laita litamanni. Saudara kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kata atau kalimat laita adalah litamanni. Kalau Allah Subhanahu wa taala pergunakan atau di dalam bahasa Arab dipergunakan kata laita, maka itu adalah suatu harapan yang mustahil terjadi. Tetapi kalau dipakai kata la'alla, semoga, itu litaraji. Semoga yang pengharapannya insya Allah tercapai ataupun tidak tercapai. La'allakum, semoga. Oleh karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allakum tattaqun. Semoga kalian mencapai derajat takwa dengan puasa. Jadi tidak semua orang yang berpuasa mencapai derajat takwa. Makanya dipakai
la'alla di situ. Bisa iya, bisa tidak. La'allakum tattaqun. Makanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atash." Mungkin orang yang berpuasa dia sudah mendapat pahala puasa, tetapi yang dia dapat adalah haus dan lapar. Saudara kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, para ulama membagi tingkatan puasa itu ada 3. Yaitu yang paling rendah adalah puasa awam, yaitu puasa orang-orang awam. Mereka berpuasa hanya menahan haus dan lapar. Mereka hanya menahan haus dan lapar mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Itulah puasa orang awam. Itulah puasa orang awam. Yaitu dia puasa hanya sekedar menahan haus dan lapar. Kemudian yang kedua adalah puasa al-khawaf, yaitu puasa orang khusus. Yaitu dia tidak sekedar berpuasa menahan haus dan lapar, menahan syahwat mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, tetapi dia juga menjaga seluruh anggota tubuh mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dia jaga itu semua. Dia jaga mata dari pandangan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan pandangan itu bisa mengurangi pahala puasa. Dia jaga matanya, dia jaga telinganya. Selama dia berpuasa, dia tidak mendengar hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Selama dia berpuasa, dia mendengar lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian dia ketika dia berpuasa, dia menjaga mulutnya. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut untuk mengucapkan hal-hal yang mengurangi pahala puasanya. Caci maki, dia kurangi. Yang tadinya sebelum Ramadan dia sering caci maki, setelah dia berpuasa dia tidak melakukan itu semua. Mengumpat orang, menceritakan aib orang dan lain sebagainya. Ketika dia berpuasa dia jaga itu semua. Begitu juga tangannya yang tadinya sering pukul orang di luar Ramadan, maka ketika dia berpuasa dia ganti dengan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia ganti dengan memegang tasbih untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah puasa al-khawas, yaitu puasa orang yang khusus. Kemudian tingkatan yang paling tertinggi yang terakhir adalah khawasul khawas, yaitu puasa orang yang lebih khusus lagi. Orang yang lebih khusus lagi. Artinya dia tidak sekedar menahan haus dan lapar. Dia tidak sekedar menahan daripada syahwatnya mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Dia tidak sekedar menjaga mata, telinga, mulut, tangan, kaki dan sebagainya. Tetapi tingkatan ini dia menjaga hatinya. Ketika dia berpuasa, selain dia menjaga anggota tubuhnya, dia menjaga haus dan lapar, syahwatnya, dia menjaga hatinya. Dia menjaga hati daripada berpikiran yang negatif. Dia menjaga hatinya dari dengki dan hasad kepada orang lain. Menjaga hatinya dari kebencian ketika dia melihat seseorang. Dia melihat musuhnya ketika dia berpapasan misalnya. Maka dia menjaga hatinya. Dia tidak menghayal kemana-mana ketika dia berpuasa. Itulah puasa yang paling tertinggi, yaitu puasa khawasul khawas. Yaitu berpuasa bukan sekedar menahan syahwat, haus dan lapar, bukan sekedar menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada tingkatan ini dia menjaga hatinya. Jangan sampai selama dia berpuasa dia atau hatinya itu lari kemana-mana berpikiran negatif kepada orang lain.
makanya dia menjaga daripada hatinya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Nas'alullah ta'ala ayyaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.